Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya? Saya berharap, saya berdoa semua tetap di dalam anugerah, kasih, dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa sebelum kita melanjutkan renungan kita, pembelajaran kita akan firman Tuhan dari kitab Ester, melanjutkan khotbah minggu yang lalu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Terima kasih kehadiran Tuhan begitu nyata. Tangan Tuhan menopang, menuntun, dan memberkati kami. Dan hari ini, pada minggu pagi ini, dalam ibadah kami rindu Tuhan menjawab kami, melawat kami, dan memberkati kami. Terpujilah Tuhan yang kepadanya tiada henti-henti. Kami mengucap syukur, kami bersyafaat, dan kami memohon belas kasihan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua, agar firman-Mu dimeteraikan, kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan kami didapati menyenangkan hati Tuhan. Seluruh rencana Tuhan atas hidup kami, atas hidup gereja-Mu, atas hidup umat-Mu akan tergenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Melanjutkan khotbah minggu yang lalu, kita belajar kehadiran Allah dalam kitab Ester. Bahwa kehadiran Allah yang tidak kelihatan itu nyata, dan itu ada di dalam setiap lembar dari kitab Ester. Kita harus jujur Bapak Ibu, bahwa kitab Ester ini relevan dengan hidup umat Tuhan hari-hari ini. Berarti sesuai dengan keberadaan saya, keberadaan Bapak Ibu, dan keberadaan kita semuanya. Melalui kitab Ester ini kita belajar bagaimana Allah benar-benar hadir, dan bagaimana Allah benar-benar bekerja dengan cara yang unik, dengan cara yang khusus di dalam hidup Ester pada waktu itu, dan dalam hidup kita hari-hari ini. Melalui kitab Ester kita belajar bagaimana Allah benar-benar menyatakan dirinya dalam cara yang tidak kita mengerti. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, dalam kondisi, situasi yang terjadi di belahan dunia ini, juga di dalam keluarga, di dalam keberadaan kita, pribadi lepas pribadi, kita melihat bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, tetapi seolah-olah atau sepertinya Tuhan hanya berdiam diri saja. Yang kita rindukan, yang kita harapkan, yang kita inginkan, ada sesuatu yang spektakuler, ada sesuatu yang supranatural. Tetapi di dalam kemahakuasaannya, di dalam kedaulatannya, seolah-olah tidak ada yang spektakuler, yang supranatural secara cepat dan nyata nampak di depan mata. Tetapi bukan berarti karena hal itu yang terjadi lalu Tuhan tidak hadir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sejarah perjalanan umat Allah, Allah seringkali menyatakan dirinya memang melalui cara-cara yang supranatural. Kita bisa membaca baik dalam perjanjian lama maupun dalam kitab yang ada dalam perjanjian baru. Bagaimana perjalanan umat Allah, Allah sering menyatakan dirinya melalui cara-cara yang supranatural di dalam kitab-kitab yang kita pelajari. Dan kita harus bersyukur untuk hal-hal yang seperti itu. Tetapi ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Allah, kita tidak boleh berhenti hanya pada iman yang bergantung
kepada hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang supranatural. Harus terjadi dulu, baru kita percaya Allah ada. Kalau tidak ada mujizat, tidak ada hal-hal yang supranatural, tidak ada sesuatu yang spektakuler, iman kita berhenti. Dan kita tidak percaya, tidak lagi berharap dan bersandar kepada Allah. Mengapa Bapak Ibu? Kita harus tetap bersyukur sebagai umat Allah. Ketika kita tidak melihat dan mengalami yang supranatural, tetapi kita harus tetap percaya bersama dengan itu bahwa iman membawa kita melampaui semua itu. Karena di atas mujizat, di atas hal-hal yang spektakuler, di atas sesuatu yang supranatural adalah Allah, Tuhan sendiri, sang pembuat mujizat. Iman kita bukan kepada bagian daripada Allah, tetapi iman kita adalah pada Allah itu sendiri. Iman kita adalah pada Tuhan itu sendiri. Mujizat, hal-hal yang supranatural hanya merupakan bagian daripada Allah. Tetapi ada yang lebih besar, lebih utama daripada semuanya, yaitu pribadi, kehadiran Allah sendiri. Itu melampaui segala-galanya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya berkata mengapa sekalipun tidak ada mujizat, iman kita harus tetap fokus kepada Allah. Karena hal-hal yang spektakuler, karena hal-hal yang supranatural adalah hal-hal yang seringkali Allah tidak memakainya. Jadi Allah tidak bergantung kepada hal-hal yang supranatural untuk menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Kalau ada mujizat, baru itu bukti Allah hadir. Kalau ada yang spektakuler, itu bukti Allah ada. Tetapi justru Allah juga bekerja, Allah juga berkarya seringkali melalui hal-hal yang alamiah, hal-hal yang biasa. Kita seringkali tidak melihat dan tidak mengerti bahwa yang kita sedang kerjakan, bahwa apa yang sedang kita alami, sebenarnya di belakang semua itu, di balik segala sesuatunya, ada Allah. Ada Allah Bapak Ibu. Ada Tuhan yang sedang berkarya dan bekerja di dalam kehidupan kita, menumbuhkan, mengembangkan iman dan pengharapan kita. Bapak Ibu masih ingat sekian waktu yang lalu saya mengkhotbahkan bagaimana Yohanes Pembaptis di sepanjang pelayanannya tidak ada tanda-tanda ajaib, tidak ada mujizat yang terjadi di dalam pelayanannya. Tetapi karena hal itu bukan berarti dia bukan pekabar Injil, dia bukan hamba Allah, dan dia bukan berada di pusat kehendak Allah. Ingat itu baik-baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berharap bahwa di dalam kehidupan kita bukan berarti kita menolak, bukan berarti kita harus menjadi tidak percaya, lalu berkata, oh hari ini tidak ada mujizat, oh hari ini Allah tidak bisa melakukan yang supranatural. Bukan itu maksud saya, dan bukan itu tujuan kitab Ester. Puji Tuhan. Jadi dalam iman kita harus beriman bahwa di balik semua peristiwa yang kita alami ada kehadiran Tuhan yang tidak kelihatan, yang sedang berkarya menggenapi rencana agungnya atas hidup saya, atas hidup Bapak Ibu, atas hidup gerejanya, atas hidup umat Tuhan yang ada di seluruh belahan dunia ini. Oh haleluya. Jadi kitab Ester ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah kitab yang begitu indah, kitab yang mengajarkan agar saya, agar kita semua
percaya kepada Allah bukan berdasarkan tanda. Percaya dan beriman kepada Allah bukan berdasarkan mujizat saja, melainkan berdasarkan iman. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kitab Ester itu bukanlah terjadi karena kebetulan. Walaupun banyak orang yang beranggapan bahwa hal-hal yang terjadi dalam kitab Ester itu adalah karena kebetulan. Bapak Ibu, coba kita akan merenungkan pagi hari ini dalam ibadah ini. Apakah benar peristiwa-peristiwa yang saya akan contohkan, hal-hal yang akan saya bacakan ini, yang akan saya sebut, ini adalah hal-hal yang terjadi seolah-olah seperti kebetulan, bukan berarti adalah benar-benar sebuah kebetulan. Orang boleh menganggap, wah itu seolah-olah nampaknya kayak kebetulan. Oh tidak Bapak Ibu, tidak seperti itu, sama sekali tidak. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa mujizat-mujizat yang terjadi dalam setiap lembar dari kitab Ester, kehadiran Allah yang seolah-olah tidak nampak tetapi nyata, itu hanya kebetulan. Sama sekali bukan. Saya mengajak melihat beberapa contoh. Mari kita lihat yang pertama di dalam kitab Ester pasalnya yang kedua Bapak Ibu. Saya akan membaca Ester pasal 2 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18. Kita akan membaca banyak ayat ini Bapak Ibu. Karena itu simak baik-baik dalam Alkitabnya. Bapak Ibu bisa ikuti. Kalau tidak sempat membuka Alkitab, cukup didengarkan dan simak apa yang saya bacakan dengan baik. Catat, nanti Bapak Ibu baca kembali. Mari Bapak Ibu kita lihat kembali Ester pasal 2 ayat 16 sampai 18. Bagaimana Ester terpilih dari sekian ribu perempuan lain dan ditetapkan menjadi ratu. Apakah ini sebuah kebetulan? Saya percaya bukan kebetulan, tetapi ada tangan Allah yang tidak terlihat. Ada kehadiran Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi memimpin dan menuntun Ester. Kita membaca, demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester. Dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Saya percaya ini tidak kebetulan Bapak Ibu. Ada ayat yang berkata, hati raja di tangan Tuhan. Karena itu siapa yang membuka hati Raja Ahasiweros? Ini seperti pemilihan seperti Bapak Ibu. Pemilihan mungkin gambarannya Miss Universe, atau mungkin pemilihan Miss yang lain. Oh, begitu ketat. Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat di dalam kitab Ester. Bagaimana harus dipingit sekian waktu, dirempah-rempah, harus melewati hal-hal yang begitu rumit, begitu ribet sebelum sampai ditampilkan di depan Raja Ahasiweros. Kita sudah belajar minggu yang lalu, ini raja yang sangat kaya. Dalam pestanya memamerkan kekayaannya yang sedemikian rupa. Ini raja yang dikagumi, ini raja yang sangat tenar. Ini raja yang disanjung-sanjung pada masa itu. Dan saya percaya dengan terpilihnya Ester dari sekian ribu perempuan lain, yang akhirnya Ester boleh menjadi ratu, itu adalah karena
karya Allah di dalam kehidupan Ester yang taat, yang menurut dan menghormati Mordekai. Juga orang-orang yang ada di sekitarnya, pemimpin-pemimpin yang ada di atasnya, yang mendorong dia, mengajari Ester, dan Ester sungguh-sungguh akhirnya memperoleh berkatnya dari apa yang dia sudah bayar sebagai harga. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat bagaimana seorang tokoh yang ada di dalam kitab Ester, yaitu sepupu daripada Ester, tetapi juga ayah angkat dari Ester. Dia adalah Mordekai, yang secara tidak sengaja karena ingin tahu kabar dari Ester, memperhatikan Ester, sedemikian rupa mengikuti Ester, dengan tidak sengaja mendengarkan rencana komplotan yang ingin membunuh raja. Lalu komplotan ini terbongkar karena Mordekai menyampaikan siasat busuk komplotan ini. Tetapi komplotan itu akhirnya bisa diringkus, digagalkan rencananya. Lalu Mordekai tidak diingat oleh raja dan tidak diberi hadiah apa-apa. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang dilakukan Mordekai dilupakan oleh raja. Tetapi ada sebuah peristiwa pada malam hari, suatu hari, di suatu saat, tiba-tiba raja tidak bisa tidur. Lalu raja membuka kitab catatan sejarah tentang pemerintahannya. Dan pada waktu baginda raja membuka kitab itu, catatan sejarah itu, ditemukanlah nama Mordekai yang pernah menyelamatkan sang raja dari nyawa yang terancam oleh komplotan yang ingin membunuhnya. Tetapi di catatan itu Mordekai belum dianugerahi hadiah apa-apa. Tidak ada pemberian dari kerajaan, dari raja terhadap Mordekai. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang membuat Raja Ahasiweros tidak bisa tidur malam hari itu? Lalu siapa yang mendorong dan menggerakkan Ahasiweros untuk membuka buku atau kitab catatan sejarah kerajaannya? Saya percaya ada tangan yang tidak kelihatan, ada kuasa yang tidak nampak, kehadiran Tuhan sendiri yang menyebabkan Ahasiweros tidak bisa tidur malam hari itu. Sama dengan peristiwa yang terjadi ketika Nebukadnezar bermimpi, dan mimpi itu menggelisahkan dia, membuatnya ketakutan, dan akhirnya harus menyampaikan kepada semua orang. Ahli jampinya, dan bukan sebuah kebetulan, dipanggil untuk mengartikan mimpi sang raja. Apa yang terjadi dengan Nebukadnezar dan Daniel, dan apa yang terjadi dengan Yusuf dan Fir'aun yang mengartikan mimpi, semuanya itu adalah karena karya Allah, kehadiran Allah untuk membuat rencananya tergenapi dalam hidup umatnya. Saya mengajak kita membaca dengan cepat Ester pasal 2 ayat 19 sampai 23. Selama anak-anak Dara dikumpulkan untuk kedua kalinya,
Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Lalu kita lihat pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Cukup panjang, saya baca dengan cepat. Bapak Ibu simak pada Alkitabnya masing-masing. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitalah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Apakah semua peristiwa ini terjadi dengan kebetulan? Saya percaya tidak. Ada kehadiran Allah, ada karya Allah. Ada Allah yang bertanggung jawab mengasihani, memberkati, membela, dan menolong Mordekai. Haman, dia adalah orang kedua setelah Raja Ahasiweros. Dia orang kepercayaan raja yang ingin mencelakakan Mordekai di tiang gantungan. Tetapi lewat sebuah keadaan dan kondisi, Ahasiweros dibuat tidak bisa tidur pada malam hari, sehingga akhirnya membaca dan menemukan bahwa Mordekai, penyelamat
nyawa raja belum pernah dihadiahi apapun. Dan itu membuat raja mengangkat Mordekai sedemikian rupa. Siapa yang mengangkat? Sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, jangan pernah lupa, Haman mengikhtiarkan semua orang Yahudi binasa, mati, dibunuh, dimusnahkan. Tapi kita tahu, jauh ribuan tahun sesudah kitab Ester, harus ada Kristus yang dilahirkan lewat seorang perawan, seorang gadis yang bernama Maria, lewat garis keturunan orang-orang Yahudi. Kalau pada masa Ester semua orang Yahudi dimusnahkan, tidak ada lagi, karya penebusan Kristus terhenti. Tetapi kehadiran Allah membuahkan penggenapan rencananya nyata dan terjadi. Terpujilah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita merenungkan semua ini, bisakah kita berkata dalam kitab Ester tidak ada Allah? Sama sekali bukan. Kita lihat bagaimana Ester bisa berhasil lolos dari ancaman hukuman mati ketika bertemu dengan raja secara langsung. Karena begitu Haman memiliki rencana yang busuk, maka Mordekai menghubungi Ester. Tapi Ester berkata, tidak mungkin aku menghadap raja kalau raja tidak sedang memanggil. Tetapi Mordekai berkata, ini adalah kesempatanmu untuk datang kepada raja. Lalu Ester berkata, maklumkan puasa kepada seluruh orang Yahudi 3 hari 3 malam. Aku akan pergi menghadap kepada raja. Dan saudara, apa yang terjadi? Raja mengulurkan tongkatnya, dan Ester tetap hidup, dan dia menyelamatkan umat pilihan Allah, bangsa Yahudi pada masa itu. Apakah itu kebetulan? Saya percaya sekali lagi ada tangan Allah yang kuat, ada kehadiran Tuhan yang tidak kelihatan tetapi nyata. Bersyukur kepada Tuhan, kita bisa baca ayat itu di dalam Ester pasal 4 ayat 6 sampai ayat 17. Ester pasal 4 ayat 6 sampai 17. Sangat panjang ayatnya. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Ester pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-17. Bagaimana Mordekai minta tolong kepada Ester, dan Ester bernegosiasi dengan Mordekai. Lalu di dalam Ester pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-8, akhirnya Ester betul-betul menghadap raja, dan raja mengabulkan permintaan Ester. Puji Tuhan, ini cerita kisah sejarah yang begitu indah. Bapak Ibu, kita tidak punya banyak waktu untuk membaca semua ayat ini, tapi saya langsung saja membaca Ester pasal 5 ayat 1. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Saudara, kalau raja tidak mengulurkan tongkat, berarti ratu harus mati, harus rela menyerahkan nyawanya, karena raja tidak berkenan untuk ratu datang dan mengganggu kesibukannya, sekalipun itu adalah ratu. Itulah keberadaan pada masa dan zaman itu. Tapi kita melihat bagaimana tangan Allah memberkati Ester, Mordekai, dan seluruh orang Yahudi. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Allah,
ayat-ayat yang tidak saya baca, saya berharap nanti juga bisa ditampilkan di bawah pada waktu Bapak Ibu mendengarkan dan menonton video ini lewat rekaman di YouTube. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam semua peristiwa yang terjadi dalam kitab Ester, semua membuktikan ada kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Ada Allah yang hadir, ada Allah yang mengatur peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Baik itu hal-hal yang besar maupun hal-hal yang sederhana. Seperti hal-hal yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Untuk mengenapi rencananya bagi umatnya, Allah tidak harus memakai para nabi untuk menyatakan kehadirannya secara langsung. Allah juga tidak perlu memakai peristiwa mujizat seperti yang sering terjadi dalam PL untuk menggenapkan rencananya dan menyatakan kehadirannya. Tetapi ingat Bapak Ibu, melalui peristiwa-peristiwa yang sederhana, yang mungkin bagi orang lain tidak ada artinya, begitu sederhana, sangat alamiah, dan terjadi di sekitar kita. Tetapi lewat semua itu, Allah dapat memakai untuk menyatakan kehadirannya. Dan melalui itu, Allah sedang menggenapkan rencananya. Bagi siapa? Bagi orang-orang pilihannya. Bagi Bapak Ibu, bagi saya, bagi keluarga kita masing-masing. Semua yang saya sampaikan bukan berarti saya berkata mujizat sudah berhenti. Allah tidak bisa melakukan hal yang supranatural. Jangan salah Bapak Ibu, ibarat mata uang selalu ada dua sisi. Maksud saya lewat kitab Ester kita belajar untuk tidak mendiskreditkan Allah hanya karena mujizat tidak nampak secara spektakuler, secara nyata di depan mata kita. Tetapi sebenarnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mampu mengerjakan apa saja yang manusia tidak mampu melakukannya. Soli Deo Gloria. Saya mengajak Bapak Ibu untuk tundukkan kepala dan kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Allah yang Maha Kuasa, terima kasih untuk kehadiran-Mu yang sekalipun tidak kelihatan dalam hidup kami sehari-hari. Melalui hal-hal yang alamiah, yang sangat sederhana, kami mau belajar tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan rencana-Mu tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Tetapi semua yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau, Tuhan telah mengerjakannya melalui kehidupan kami. Kami juga menyatukan hati berdoa buat bangsa dan negara kami, buat para pemimpin yang ada di negeri kami. Semua boleh diberkati, juga TNI, Polri, semuanya diberkati. Indonesia akan menjadi negeri yang penuh dengan damai sejahtera dari Allah. Memberkati semua gereja, hamba-hamba Tuhan, memberkati keluarga-keluarga, memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, agar kami selalu mempermuliakan Allah. Terima kasih Bapa di sorga, mohon pengampunan, belas kasihan, kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Biarlah kekuatan yang baru, tuntunan yang baru, kasih-Mu terus melimpah bagi kami. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.